Jika telah datang pertolongan Allah, maka kemenangan di hadapan mata. Kau telah melihat banyak manusia yang berbondong-bondong masuki agama Allah. Dukung dakwah Ismi dengan klik subscribe dan aktifkan tanda loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Testimoni dari saudari kita Ibu Ida Sukmawati. Dalam momen ini saya sekali lagi mengingatkan, the experience is the best teacher. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Mudah-mudahan dari pengalaman beliau kita juga bisa ikut berguru dari kebaikan-kebaikan ilmu yang bisa kita jadikan hikmah bersama. Amin ya rabbal alamin. Dipersilakan Bu Taida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah bisa dihijrahkan ke Safira ini, udah kenak Allah ya Bude ya. Saya itu di Cilegon berdua sama anak saya. Awal kepahitan saya itu di sana, emang harta itu tidak bisa menjamin ya Bu ya. Di saat harta banyak, kita untuk ibadah sama sekali saya rasakan itu. Saya ibadah saya paling seminggu mungkin 1 kali Sholat. ya, itu saya itu banyaknya keluar Bu, hanya shopping, jalan-jalan gak pugu, dan akhirnya sama Allah semuanya diambil. Sama mungkin ceritanya dengan Ibu Nur, itu pengalaman saya persis dengan Bu Nuris. Saya setelah habis semua, saya ikut dengan suami, kita mulai dari nggak punya. Saya kan nikah itu langsung enak ya Bu ya. Ya pokoknya serba enak lah gitu tuh. Tidak memulai dari nol. Enggak, saya tidak memulai dengan nol langsung enak. Ya itu, saya sebetulnya dari keluarga yang ibadahnya benar-benar. Bapak saya itu punten, dia lebih banyak di masjid. Kalau kita nggak sholat itu kita disiram. Tapi keras itu dengan untuk ibadah ya. Walaupun saya nakal, disuruh ngaji saya manjat ke atas loteng. Itu saya dulu. Ya itu didikan ya. Ya gadis saya seperti biasa ya. Alhamdulillah yang ngaji ya sholat ya Bu ya Bude. Setelah punya suami ibadah itu nggak langsung hilang begitu aja ya, bertahap kok makin enak. Terus udah gitu sering bawa pergi, ayo makan kemana. Akhirnya ya dengan berjalannya waktu saya sholat saya mulai bolong-bolong. Awalnya cuma bolong-bolong, kesini terus. Akhirnya seminggu paling dapat sekali Bu. Itu udah titik, enggak kalau diutarakan banyak ya. Intinya setelah saya tuh dikasih bangkrut dan mulai dari nol lagi, setelah itu bangkit lagi sedikit-sedikit, ternyata mungkin godaan dengan cewek. Dari situ saya berdua sama anak saya, kami dibohongin. Padahal ekonomi sudah naik lagi. Ya lumayan. Ya anak buahnya semua juga pada, ya mereka juga mau campur ya budaya. Namanya kontraktor Bu, mungkin cewek-cewek siapa sih yang nggak mau ya dengan dia dibawa mungkin dipenuhin apa gimana. Jujur Bapak Eka itu orangnya royal Bu. Saya juga tertariknya memang dia royal gitu kan. Dermawan ya. Iya dermawan banget. Suka jakatnya. Nah itu Dermawannya ke wanita. ya benar. Tapi alias berjakat. Allahu alam ya. Cuma semenjak sama saya itu nggak pernah berjakat. Nah dari situ saya kenapa tidak berjakat? Saya nggak paham zakat itu kita harus dikeluarkan begitu dapat ya Bude ya. Kita zakat itu saya paham emang ada di rukun yang ketiga, tapi saya pahamnya di saat bulan puasa. Pikir saya cuma itu. Zakat fitrah. Ya, pikir saya cuma itu. Dan itu pun memang tidak ada yang meminta. Meminta misalkan kalau walia kan kemarin ada Bu zakatnya gitu kan. Kalau saya enggak Bu. Emang tinggalnya waktu itu kita di tempat-tempat yang nggak pernah ada keluar masuk orang ya, di kompleknya ya paling hanya lingkungan situ saja. Setelah kita jatuh dan akhirnya bangkit lagi, dan ya itu tadi saya dibohongin, benar-benar dibohongin mentah-mentah. Jadi tinggal tadi di kalangan elit gitu ya. Iya, kurang lebih seperti itu Bude. Tapi itu tadi bagi siapapun yang lagi banyak harta, ya jangan lupa
zakat ya dimanapun, karena Allah kapanpun pasti akan ngambil kalau kita lupa dengan kewajiban kita. Itu yang saya alamin. Saya mungkin sedih waktu itu, sempat jujur terpuruk banget karena saya ditinggal sama bapaknya Eka. Itu bukan apa ya, dibohongin ya Bude ya. Itu saya tanpa orang tua. Bapak saya pun belum lama meninggal waktu itu, dan saya sama anak saya cuma berdua di Cilegon. Jadi saya untuk menutupi Bude, mungkin teteh saya ya, intinya ke teteh saya jangan sampai dia tahu saya nggak mau bebanin siapapun. Jadi berjuang berdua. Ya, saya tutupin, untuk Eka juga saya tutupin dulu. Nah lama-lama saya nggak kuat, udah gitu ya, apa Bude, kekesalan itu saya luapkan ya. Mungkin dengan begitu emosi ya, akhirnya anak saya juga tahu. Ya udah, kalau memang memilih perempuan itu, saya nggak mau untuk diduakan ya. Udah gitu, saya bersama anak saya waktu itu kelas 2 SD, dan saya pun sampai waktu itu mungkin ini mah benar sungguh terlalu ya. Mudah-mudahan ya dengarlah kepahitan yang saya rasakan yang sangat pahit itu di saat sunatan Eka. Itu yang benar-benar di masa hidup saya itu sangat pahit. Saya nggak punya orang tua, semuanya udah nggak ada, dan bapaknya pun nggak datang Bude. Ayah kandungnya Eka nggak datang? Iya. Sempet tuh namanya anak kecil Bude ya, dia usia 2 tahun itu kan ya rata-rata anak-anak pengen temenin ayahnya. Waktu itu dia sempat kejang, dan akhirnya kita bawa, dan itu pun bukan dia yang datang, hanya supir dan sekretarisnya. Ya di situ saya mulai down banget Bude. Terus bisa pindah ke Serang gimana ceritanya? Pindah ke Serang itu ya, untuk ketemu Bude itu yakin saya semuanya udah kehendak Allah. Rezeki saya di sini, dan untuk saya bisa terjun memahami Al-Quran walaupun cuma mungkin seujung kuku ya, tapi itu udah syukur alhamdulillah. Toh lagi mencoba untuk lebih baik lagi. Dan satu yang saya rasakan dari zakat ini, kita benar-benar rezeki itu di hati itu lebih tenang Bude. Sebentar, ini berarti mulai berzakat ketika sedang memulai ekonomi dari nol? Iya, enggak, justru saya di sini. Tadinya sih sempat zakat, cuma zakat saya itu kalau lagi banyak gitu ya kan. Iya, artinya tadinya kan berkekayaan dan semua sudah diambil oleh Allah, dan sampai suami pun diambil juga oleh Allah. Walau masih hidup tapi hatinya sudah ditaruh di wanita lain. Itu berarti memulai sendiri dengan anak yang masih kecil, tidak bisa dijadikan sandaran hidup Teteh. Dengan mendapatkan ilmu Quran, lalu dapat saran berzakat. Apa tips yang Teteh punya sampai bisa mau mencoba mempraktekkan berzakat padahal rezekinya belum gede banget, belum jutaan? Kalau dulu kan ratusan juta dapat uangnya. Bukan jutaan ya Bude ya, justru mungkin sekarang ini paling ratus lah gitu kan. Tapi dengan kita berzakat ya alhamdulillah, rezeki itu nggak pernah mati Bu. Hati juga lebih tenang. Terus dari untuk doa Bu, menurut saya yang saya rasakan banyak terkabulnya kok. Kalau kita udah makan mungkin dari makanan kita yang berhati-hati Bude ya, itu saya rasakan doa itu banyak terkabulnya. Dan kita kalau ada apa-apa tuh di hati tuh udah ada kresek gitu tuh, gimana ya bahasanya, merasakan gitu ya, Kretek. Nah itu. Terus terkait dengan sholatnya Teh, tadi kan Teteh sebenarnya basically sudah dididik oleh ayah yang mengarahkan kepada agama. Lalu begitu menikah, karena diajaknya happy ya, wisata kuliner ke sana kemari, kumpul sana kumpul sini. Lah Teteh lalu sama Allah sudah diambil semuanya. Itu Teteh mulai sholatnya di kapan? Saat jatuh itu, di saat saya ditinggalkan itu saya mulai sholat ya malam, nggak berhenti supaya saya kuat. Bukan malah marah sama Allah, bukan? Enggak. Saya marah sama orang yang bersangkutan ya, bukan sama Allah. Itu mungkin ujian. Terus alhamdulillah karena saya punya anak. Ya mungkin sholat malam juga sama aja Bude, mungkin dari makanan saya itu masih hitam ya, belum berzakat lah. Jadi saya Masih kecampur ya hak dengan yang batil. Ya walaupun saya mungkin banyak batilnya Bude. Banyak batilnya itu karena saya dendam ya. Ternyata itu sangat tidak baik lah ya. Karena yang punya sifat dendam siapa ibu-ibu? Iblis. Jadi ingat-ingat, siapa yang punya sifat dendam maka dia sedang menyifati sifatnya iblis. Ya alhamdulillah
setelah kejadian itu saya nggak berhenti sholat malam, dan ya duha itu ya alhamdulillah dari situ hati rada tenang. Jadi berkerudung teh patuh pada perintah Allahnya itu pakai gerah dulu apa? Sangat Bude. Saya dulu di Cilegon juga sempat kerudung rapi. Kita masih kecil ya, masih sempat berkerudung rapi. Ternyata ya itu tadi kena angin, ya buka gitu. Saya cuma nggak paham, nggak pikir saya kan wajib seorang perempuan tapi tidak ada di Al-Quran Bude. Itu saya belum tahu. Saya pakai kerudung rapi, tapi punten ya pakai celana panjang, ngetat gitu ya. Ya kayak yang dilihat-lihat di itulah. Ngetat, dan Bude kan kecil ya, Bude tahu. Saya pertama kesini Udah ya, kayak Fatimah Chan-Chan. jadi ya berkerudung tapi mungkin mengundang syahwat untuk laki-laki lain. Ternyata ya kenapa saya ngomong seperti itu, tapi berkerudung tapi masih syut-syut gitu kan, berarti masih mengundang. Iya. Karena pakai kerudung tapi Masih kaos yang ketat ya. Masih disuitin padahal udah berkerudung. Iya, karena kaos ketat, celana ketat, berkerudung gitu kan, percuma yang belit-belit gitu. Kalau ingat masa lalu gimana rasanya teh? Ya sangat memalukan sih ya. Subhanallah. Itulah terus saya alhamdulillah mungkin untuk berkerudung ya saya minta untuk mudah-mudahan, ya bukan mudah-mudahan harus, jangan mudah-mudahan ya harus. Saya pengen istiqomah untuk berkerudung.